Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini, saya mau sharing tips dan pengalaman seputar persiapan touring atau motoran jauh. Nah, jadi saya itu memakai motor Matic Honda Beat ESP ISS tahun 2017. Perawatan motor Matic, apalagi sering diajak jalan jauh itu, yang pertama tentunya kita harus sering mengecek kondisi CVT ya teman-teman. Nah, kalau saya pribadi, paling concern dan sering mengecek itu adalah kondisi fan belt atau V-belt. Karena memang fan belt itu fungsinya hampir sama dengan rantai pada motor manual. Jadi saya pertama-tama pasti memastikan kondisi fan belt itu layak jalan dan tidak ada retakan. Karena jika fan belt yang kondisinya buruk, itu dapat beresiko putus dan bisa merusak komponen lain di dalam CVT. Apalagi jika sering melakukan perjalanan jauh. Dan jika teman-teman mengalami itu ya, amit-amit mengalami putus fan belt di dalam perjalanan jauh, itu akan sangat ribet dan benar-benar fatal ya teman-teman. Sebaiknya kita ganti fan belt setelah 20.000 km atau lebih agar aman ya teman-teman. Kemudian untuk komponen lainnya di dalam CVT seperti roller, per CVT, kampas ganda, dan juga komponen pendukung lainnya juga kita harus perhatikan ya teman-teman. Dan itu biasanya akan terlihat mana yang sudah harus diganti ketika kita melakukan servis rutin. Selanjutnya, komponen lainnya yang ada di motor yang seringkali kita abaikan dan memang mungkin kita nggak sadar ya teman-teman, ketika kita berkendara kita nggak sadar kalau ternyata komponen ini itu penting banget untuk kenyamanan dalam berkendara. Komponen ini adalah shock breaker. Saya mau sharing ya teman-teman. Jadi kemarin ini baru aja saya servis shock breaker depan saya, karena shock breaker depan saya ternyata itu sempat bocor dan olinya itu merembes keluar. Jadi memang dalam beberapa perjalanan sempat motor saya itu ada bunyi-bunyian yang mengganggu banget dan juga bantingannya keras banget. Apalagi ketika kita melewati polisi tidur, melewati jalanan rusak bergelombang, bahkan daerah-daerah yang memasuki hutan-hutan ya teman-teman, kan seringkali jalannya itu belum aspal. Jadi ketika shock breaker saya itu ternyata rusak, perjalanan jadi lebih melelahkan dan juga benar-benar menyiksa ya teman-teman, karena bantingannya sangat keras. Nah, jadi sebaiknya teman-teman itu sering ngecek kondisi shock breaker, apalagi sering dipakai jalan jauh ya teman-teman. Karena shock breaker ini benar-benar menentukan kenyamanan kita dalam berkendara. Karena jika seperti kemarin saya shock breakernya itu tidak nyaman, maka perjalanan akan terasa sangat melelahkan dan juga bantingannya itu membuat badan kita lebih gampang pegal dan mudah capek ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu adalah sektor pengereman. Ini sangat penting teman-teman. Kalau motor udah enak, motor udah siap untuk digas kemanapun, tapi pengereman kurang baik, itu bahaya banget teman-teman. Maka pengereman itu harus benar-benar dioptimalkan. Nah, saya juga punya cerita ketika motor saya itu pengeremannya bermasalah. Jadi motor saya itu kan motor Matic Honda Beat yang bagian belakangnya itu remnya adalah tromol ya, masih tromol. Di dalam tromol itu mekanismenya ada rumah tromol, di mana rumah tromol itu menyatu dengan velg belakang ya teman-teman. Lalu kita menggunakan kanvas rem. Kanvas rem itu memang harus sering diganti, dan karena letaknya itu ada di dalam, harus dibongkar dulu. Memang agak sulit untuk melihatnya ya secara kasat mata ketika belum dibongkar. Nah, saya waktu itu sepertinya telat ganti. Memang kanvasnya sudah sangat tipis. Jadi alhasil kanvas rem itu merusak rumah tromol yang ada di dalam velg saya teman-teman. Jadi rumah tromol yang di dalam velg saya itu terkikis dan juga membuat bagian dalamnya itu hancur teman-teman, rusak. Dan juga pengereman sangat-sangat berbahaya, karena kita mau nekan handle rem sedalam apapun, motor itu akan tetap ngeplos ya teman-teman, atau
remnya agak ngeblong-ngeblong gitu teman-teman. Itu bahaya banget, dan juga mau nggak mau kita harus akalin, entah itu dengan dibubut bagian dalamnya, bagian dalam velgnya, atau kita ganti velg. Untung waktu itu saya ada velg cadangan, velg yang masih substitusi dari motor yang sama ya, karena ada satu motor lain yang memang ada velg nganggur ya teman-teman. Jadi untung saya ada velg itu, jadi saya tukar dengan velg yang baru itu. Dan juga memang kondisi tromo, kondisi kanvas remnya itu harus benar-benar diperhatikan teman-teman. Kanvas remnya itu harus benar-benar yang ori ya teman-teman. Kalau tidak, kita ambil yang memang berkualitas ya teman-teman. Kemarin ini setelah saya ganti velg dan juga sekaligus saya ganti kanvas rem tromolnya, saya ganti itu dengan merek Daytona teman-teman. Dan ternyata memang kanvas rem yang merek Daytona ini memiliki pengereman yang lumayan mantap teman-teman. Jadi lebih pendek juga jarak pengeremannya, jadi lebih pakem, lebih enak untuk digunakan ya teman-teman. Selain rem belakang juga rem depan sama penting ya teman-teman. Sama aja konsepnya. Kalau belakang itu tromo, kalau depan itu pakai disc brake ya teman-teman. Dan disc brake juga kalau teman-teman telat dan lupa ganti kanvas remnya, itu bisa mengikis bagian piringannya. Jadi lebih baik kita sering cek dan ganti ya teman-teman, supaya optimal apalagi dalam perjalanan yang jauh. Lalu selanjutnya ada oli teman-teman. Kalau oli ini bisa dibilang juga sering kelupaan nih teman-teman, karena kan oli itu setiap 1.500 atau 2.000 km idealnya kalau dipakai harian ya teman-teman. Ganti jarak gantinya itu sekitar segitu. Jadi memang oli ini kadang-kadang sering kelewat, sering kelupaan, dan itu juga bisa bahaya untuk mesin. Untuk internal mesin itu bahaya, karena kalau sampai olinya itu nguap dan sampai olinya itu habis ya di dalam, itu bisa turun mesin dan fatal teman-teman. Jadi lebih baik itu motornya sering dipakai harian ataupun jarak jauh ataupun untuk touring, kita baiknya itu ganti rutin. Dan sebelum perjalanan jauh lebih baik, kalau saya pribadi selalu ganti oli sebelum perjalanan jauh supaya benar-benar aman teman-teman. Jadi oli itu adalah hal yang penting yang sering kelupaan. Diabaikan sih enggak, tapi kadang-kadang kita sering kelupaan dalam perjalanan, entah itu harian ataupun jarak jauh ya teman-teman. Nah selanjutnya hal teknis yang terakhir adalah sistem perlampuan. Saya pernah waktu itu lagi jalan ke Ciwidey, kondisi udah sore, udah maghrib, ternyata lampu depan saya redup dan juga tiba-tiba mati ya teman-teman. Belum mati sebenarnya, tapi sudah sangat redup, dan besoknya itu udah pasti mati teman-teman lampunya. Nah jadi lebih baik teman-teman cek itu sebelum perjalanan jauh, apalagi yang suka perjalanan malam. Lampu depan itu penting banget, harus selalu dicek. Jangan sampai kita kehilangan penerangan ketika perjalanan jauh, apalagi perjalanannya malam, itu bahaya banget teman-teman. Untuk hal lainnya dalam hal touring, sebenarnya di luar teknis ya teman-teman, dalam touring itu kita harus siap fisik yang prima. Jika kita itu capek atau kita itu kurang fit, itu bisa benar-benar berpengaruh sama performa kita di jalan. Apalagi kan kita harus berkendara dalam jarak yang cukup jauh, waktu yang lama, harus bertahan di dalam terpaan angin. Jadi otomatis badan pun harus siap gitu teman-teman. Dan yang paling penting persiapan tuh bagi saya adalah tidur. Tidur sebelum perjalanan itu penting banget, karena kalau kita kurang tidur itu benar-benar bikin perjalanan jadi berat banget teman-teman. Mata itu sembab, juga badan lemes. Mungkin kalau kita kurang tidur pagi-pagi begitu perjalanan, kita belum merasakan lemas ya, lelahnya belum kerasa, karena pagi-pagi itu mungkin habis mandi ya seger. Tapi ketika udah jalan ke siang hari ya teman-teman, kita udah nyampe setengah perjalanan, nyampe di siang hari, di jam makan siang, itu biasanya udah mulai lemes. Kalau habis begadang atau kurang tidur itu biasanya udah mulai lemes, mata udah mulai berair, udah sembab, dan juga benar-benar capek banget. Jadi sering berhenti, dan juga jadi harus dijaga banget lah teman-teman. Jadi lebih baik kita buat tidur kita itu cukup ya sebelum perjalanan jauh. Lalu tips non teknis yang terakhir dari saya adalah makan.
ini hal yang paling saya suka dari sebuah perjalanan, dimana kita bisa nyoba makanan dan kuliner-kuliner khas sebuah daerah. Dan yang pasti makan ini penting banget untuk perjalanan jauh. Karena saya pernah teman-teman jalan jauh dan kelaparan. Mungkin udah jam makan siang, cuman saya paksain perjalanan karena tanggung. Alhasil ya fokus saya lumayan buyar dan juga saya jadi tidak bisa optimal berkendaranya teman-teman. Jadi usahakan jika teman-teman melakukan touring, jangan lupa juga minum cukup dan juga selalu bawa air minum yang cukup di perbekalan kita ya teman-teman. Jadi sampai di sini dulu tips dan sharing-sharing saya seputar perjalanan dan touring. Semoga dapat membantu, semoga dapat menjadi referensi bagi teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah mengikuti channel Pelancong Galau ini. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya.